Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak M. Syarif Khalili, MPDI, selaku dosen pengampuh mata kuliah materi fikih MTSMA, serta teman-teman semua yang berbahagia. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainun Nadifa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Jadi video ini dipergunakan untuk memenuhi tugas UTS yaitu materi fikih MTSMA. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah materi fikih MTSMA dengan judul soal makna sholat dan manfaat sholat, baik manfaat secara individu maupun manfaat secara sosial. Jadi sebelumnya untuk pengertian sholat sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu as-sholah. Sedangkan menurut bahasa atau etimologi berarti doa, dan menurut istilah atau terminologi adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan. Sholat sendiri merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat Islam atau umat Muslim, dan sholat merupakan sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sholat ini merupakan suatu bentuk ibadah yang di dalamnya terdapat sebuah amalan yang tersusun dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dan dilakukan sesuai dengan syarat maupun rukun sholat yang telah ditentukan. Sholat terdiri dari sholat fardu ataupun disebut dengan sholat wajib dan sholat sunnah. Untuk sholat fardu sendiri di sini dibagi menjadi 5, yaitu sholat yang setiap hari kita lakukan yang 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan untuk sholat sunnah cakupannya lebih banyak lagi. Sholat sendiri dapat membentuk kecerdasan spiritual bagi siapa saja yang melakukannya. Selain itu, mempelajari sholat juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim, karena sholat di sini merupakan bentuk pengabdian manusia, bentuk pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya yang wajib dilaksanakan agar di dalam setiap kegiatan yang ia lakukan sehari-hari mendapat keberkahan di dalamnya, kebaikan, kemudahan, dan jalan keluar dari setiap kesulitan yang ada. Adapun manfaat dari melaksanakan sholat menurut Imam Ja'far Al-Shiddiq antara lain yaitu mengajarkan bagaimana agar kita selalu mengawali sesuatu perbuatan dengan niat yang baik. Dan ini bisa tercermin dari sebelum memulai sholat, kita harus selalu mengawalinya dengan niat. Selain itu, manfaat sholat yang lain yaitu dapat memperkuat iman dan membangun akhlak yang baik dan moralitas yang tinggi, mengajarkan tentang kesabaran, serta dapat mencegah dari segala perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi di sini makna dan hikmah sholat yaitu yang pertama, sholat merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan rukun yang paling penting setelah syahadat. Yang kedua, sholat merupakan media penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Selanjutnya, sholat adalah penolong dalam segala urusan penting. Yang keempat, sholat adalah pencegah dari perbuatan maksiat atau kemungkaran. Dikarenakan di sini jika seseorang tersebut melaksanakan sholat dengan benar, maka dalam setiap gerakannya, dalam setiap kegiatan sholat tersebut ia akan terkoneksi dengan Allah, dan itu yang membuat dia akan selalu ingat dalam kegiatan sehari-hari kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu sholat adalah penghapus dosa-dosa dan pelebur segala kesalahan. Jadi sholat adalah penghapus dosa-dosa dan pelebur segala kesalahan. Jadi ada seorang sahabat mengumpamakan sholat ini seperti kotoran yang menempel pada diri seseorang, lalu seseorang tersebut mandi di sungai 5 kali dalam sehari. Dapat dipastikan pasti ya kotoran tersebut akan hilang. Jadi dari sinilah dapat dilihat bahwa sholat adalah pelebur dosa-dosa. Sebanyak apapun, setertutupi atau setidak kelihatan apapun seseorang, akan dosa-dosanya pasti akan insya Allah akan terhapuskan dengan cara kita sholat. Yang selanjutnya,
Untuk selanjutnya yaitu sholat merupakan pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang kafir dan musyrik. Jadi di sini dapat dilihat bahwa kita sebagai seorang muslim pasti punya kewajiban untuk sholat. Agama-agama lain mungkin bisa dikatakan beribadah, tapi khusus kita dan hanya kita umat Islam yang sholat, yang cara beribadahnya dengan sholat 5 waktu pula. Dan selanjutnya untuk hikmah sholat yaitu yang terakhir, sholat adalah perkara pertama yang akan dihisab dan diperhitungkan pada setiap hamba di hari akhir kelak. Untuk selanjutnya yaitu manfaat. Oke, untuk di sini untuk manfaat sholat baik individu maupun sosial. Jadi kesolehan seorang hamba, seorang individu kadang disebut juga dengan kesolehan ritual. Kenapa? Karena lebih menekankan dan mementingkan pelaksanaan ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan sebagainya. Disebut kesolehan individual karena hanya mementingkan ibadah yang semata-mata berhubungan dengan Tuhan dan kepentingan diri sendiri. Sementara pada saat yang sama mereka tidak memiliki kepekaan sosial. Jadi singkat katanya seperti ini. Kesolehan jenis ini tuh ditentukan berdasarkan ukuran serba formal yang hanya mementingkan hablum minallah, tidak disertai dengan mementingkan hablum minannas. Sedangkan kesolehan sosial menunjukkan pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial, seperti bersikap santun kepada orang lain, suka menolong, sangat memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan seterusnya. Kesolehan sosial sendiri merupakan bentuk kesolehan yang tak cuma ditandai yang tak cuma ditandai oleh ruku, yang tidak hanya ditandai dengan ruku, sujud, dan puasa, melainkan juga ditandai oleh seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan dalam berbuat kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya, sehingga mampu merasa nyaman, damai, dan tentram, berinteraksi dan bekerja sama dengan sesamanya. Dalam Islam sendiri sebenarnya dua corak kesolehan tadi merupakan sesuatu yang harus atau yang semestinya dimiliki oleh orang lain. Jadi baik kesolehan individual maupun kesolehan sosial, agama mengajarkan udahulu fisil mikafah, bahwa kesolehan dalam Islam semestinya secara total, ya soleh secara individual atau ritual, juga soleh secara sosial. Karena ibadah ritual selain bertujuan untuk mengabdikan diri kepada Allah, juga bertujuan membentuk kepribadian yang islami, sehingga punya dampak positif terhadap kehidupan sosial atau hubungan dengan sesama. Salat di sini juga mempunyai manfaat sosial, yaitu salah satunya untuk menambah relasi. Seperti contohnya gini, kamu di suatu wilayah tertentu atau semisal kamu itu pindahan dari satu kota ke kota lain dan melaksanakan sholat Jumat di masjid yang baru kamu datangi. Di situ kamu akan salaman, pasti akan bersalaman atau berkenalan dengan seseorang, salah satu orang di masjid tersebut, dan bisa menambah relasi baik dalam hubungan pekerjaan atau bermasyarakat atau lain sebagainya. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.